Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas fisika, hari ini kita jumpa lagi dengan pembelajaran via online. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan bersemangat. Walaupun keadaan kita dalam kondisi seperti ini, kita tetap memperjuangkan masa depan kita. Selamat memperhatikan pelajaran berikut ini. Anak-anakku kelas 11 MIPA, kita kali ini akan membahas persamaan gelombang ya. Kalau kemarin kita bahas gelombang mekanik, sekarang kita bahas persamaan gelombang. Ini saya gambarkan ada 1,5 gelombang. Dari titik 0 sini sampai titik ini ya, titik A. Ini adalah panjang gelombang, satu panjang gelombang. Dari titik 0 sampai titik P, ini yang dikatakan dengan X, jarak yang ditempuh. Maka persamaan gelombang ini ada merambat ke kanan, ini kita punya kecepatan V. Y sama dengan A sin omega T, kalau kita uraikan menjadi A sin 2pi kali psi. Nah, 2pi kali psi. 2pi kali psi, kalau ini diuraikan, omeganya ini diuraikan menjadi 2pi per T kali T. Nah, ini yang diganti dengan psi. Sehingga psi di titik P sama dengan waktu yang dibutuhkan dari O sampai P per periode. Sehingga T dari titik O sampai titik P, dia butuh T min X per V per periode. Samakan penyebutnya menjadi T waktu per periode min X per V kali periode. Sehingga V kali periode ini adalah lambda. Sehingga hasilnya psi di titik P itu sama dengan T kecil per T besar min X per lambda. Oke, berikutnya bagaimana persamaan Y simpangan di titik P? Maka A sin omega T bisa diuraikan lagi A sin 2pi kali psi P. Psi P sudah ketemu, A sin 2pi dalam kurung T kecil per T besar, waktu per periode min X per lambda. Nah, kalian kalikan diuraikan, 2pi masukkan dalam kurung menjadi A sin 2pi kali T per periode min 2pi kali X per lambda. Nah, 2pi per periode ini bisa diganti dengan tanda omega. 2pi per lambda itu adalah K konstanta. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A sin omega T min KX. Oke. Berikutnya, bagaimana kalau mencari kecepatan? Kecepatan itu diferensial dari simpangan dy per dt. Sehingga V sama dengan dy per dt. Y-nya kita masukkan d A sin omega T min KX per dt. Per dt artinya ada diturunkan terhadap waktu, fungsi waktu. Karena A ini tidak mengandung waktu, maka A dikeluarkan dari tanda kurung keluar sini sehingga menjadi A. Nah, sudutnya dulu yang diturunkan omega T min KX, berarti mengandung T saja yang diturunkan, omega T menjadi omega sin turunannya cos omega T min KX. Inilah persamaan kecepatan. Kalau percepatan itu diferensial dari kecepatan per waktu. Kita masukkan D A kali omega cos omega T min KX per dt. A kali omega tidak mengandung T, bisa kita keluarkan menjadi A kali omega. Nah, sudutnya kita turunkan omega T min KX diturunkan terhadap T sehingga menjadi omega. Cos turunannya adalah min sin omega T min KX. Sehingga persamaannya menjadi min omega kuadrat kali A sin omega T min KX. Nah, berikutnya akan kita bahas tentang fase, sudut fase, dan beda fase. Oke, Y sama dengan A sin omega T min KX persamaan
simpangan yang kita dapatkan tadi, persamaan umumnya, ini saya lingkari bisa diganti dengan theta. Sehingga Y sama dengan A sin kali theta, sin theta. Nah, theta ini adalah sudut fase. Jadi, komponen yang berada di belakangnya sin itu adalah sudut, yang disebut dengan sudut fase. Berikutnya, kalau kita uraikan, theta sama dengan omega T min Kx. Omega T bisa diuraikan menjadi 2πf kali T min 2pi per lambda kali X. Maka 2pi bisa dikeluarkan dari kurung, 2pi kurung F kali T min X per lambda. Maka bisa diuraikan F hubungannya dengan periode menjadi 2pi dalam kurung T kecil per T besar min X per lambda. Nah, yang saya kurung garis biru ini yang disebut dengan fase gelombang yang dilambangkan dengan psi. Berikutnya kita hitung delta fasenya. Delta fase, beda fase dilambangkan dengan delta psi. Delta psi sama dengan psi 2 min psi 1. Psi 2 berarti diuraikan T kecil per T besar min X1 per lambda min dalam kurung T1 per T besar min X2 per lambda. T per T besar dengan T per T besar kalau tandanya min bisa dihilangkan sehingga menjadi min X1 per lambda plus X2 per lambda. Kita yang plus taruh depan sehingga X2 min X1 per lambda. Nah, X2 min X1 itu adalah delta X. Sehingga delta psi ketemu persamaannya ya, delta psi sama dengan delta X per lambda. Ini yang disebut dengan beda fase. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu terdiri dari dua gelombang dengan arah yang berbeda. Ini saya gambarkan satu gelombang yang arah rambatnya ke kanan, sehingga persamaannya adalah tanda min di sini karena dia merambat ke kanan. Y sama dengan A sin omega T min Kx. Kemudian ada gelombang yang merambat ke kiri. Ke kiri tandanya plus. Persamaannya adalah Y sama dengan A sin omega T plus Kx. Bagaimana dengan Y totalnya? Y total sama dengan Y1 plus Y2. Kita masukkan A sin omega T min Kx plus A sin omega T plus Kx. Nah, persamaan ini diselesaikan dengan secara trigonometri. Jadi ada persamaan trigonometri ini ya, ada ketentuannya sehingga hasil akhirnya kita dapatkan Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Ini adalah persamaan gelombang stasioner secara umum. Sekarang kita perhatikan gelombang stasioner itu dibagi menjadi dua, yaitu ujung bebas dan ujung terikat. Paling mudah ujung bebas, berarti ini adalah berawal dari perut, ini kan melongo. Melongo berarti bebas. Terikat ini, terikat oleh ikatan, oleh ikatan simpul. Nah, kalau ini berawal dari melongo gini, berarti kan maksimalnya kan 1. Ketika maksimalnya 1, di sini berarti cos yang berada pada sumbu X ini adalah cos. Ini untuk mempermudah kita mengingat. Sehingga kalau ini melongo terbuka gini berarti kan maksimal 1. Yang nilainya maksimal 1 di sumbu X ini berarti kan cos. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Kemudian dengan ujung yang terikat, ini kan terikat. Nah, kalau kita gambarkan simpul, ini ada perut, ada simpul lagi, ada perut, simpul, dan seterusnya. Maka persamaannya adalah Y sama 2A sin, karena berawal dari titik 0 ini. Sin 0 kan 0 nilainya, sehingga Y sama 2A sin Kx kali cos omega T. Nah, ini. Karena di sini jadi kalau ujung terikat
sin. Kalau ujung bebas cos. Belakangnya pasti sumbu X. Nah, yang kaitannya dengan sumbu X adalah K, nilai K. Sehingga ketemu persamaan gini ya. Ini yang untuk memudahkan. Berikutnya, tidak usah dihafalkan rumus seperti yang ada di buku ya, biar tidak pusing. Kita pahami. Kalau ujung bebas berarti ini adalah perut 1. Ini ada simpul, berarti ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan seterusnya. Berarti perutnya kalau ujung bebas, perut 1, perut 2, perut 3, dan seterusnya. Kita cek simpul 1 ini terletak berapa lambda dari ujung yang sini. Ini kan gambarnya segini. Gambarnya segini kan berarti kan 1/4 lambda. Sehingga S1 itu sama dengan 1/4 lambda. Nah, berikutnya kalau ujung terikat, maka kita lihat ujung terikat berarti kan simpul 1 nilainya berapa? Ya 0, simpul 1. Simpul 1 nilainya 0. Bagaimana dengan simpul kedua? Misalkan ini simpul kedua, simpul 2 berarti sini. Simpul kedua itu terletak dengan setengah lambda. Ini ada setengah lambda. Sehingga S2 sama dengan setengah lambda. Dan seterusnya tinggal ngurutkan. Nah, untuk lebih memahami, mudah-mudahan nanti saya bahas satu contoh soal. Ini latihan kamu adalah soal UN 2011. Diuji soal kompetensi mandiri ya. Soal UN 2010. Soal UN 2016 dan soal UN BK 2016-2017. 4 soal bisa kalian kerjakan. Anak-anakku, kita bahas contoh soal ya. Misalkan ditampilkan persamaan simpangan Y sama dengan 0,08 sin 20pi T plus 0,2 X. Berarti ini tanda plus, berarti gelombang itu menjalar ke kiri. Maka persamaan ini kalau kita uraikan menjadi Y sama dengan 0,08 sin 20pi kali T menjadi 20pi T plus 4pi X. Nah, sehingga kita pakai persamaan gelombang Y sama dengan A sin 20pi T ini adalah omega plus 4pi X, 4pi adalah K. Ya, kita uraikan omega sama dengan 20pi, 2pi kali F sama dengan 20pi, sehingga F itu hasilnya adalah 10 Hz. Kita memiliki K sama dengan 4pi, 2pi per lambda sama dengan 4pi, sehingga lambda kalikan silang ya, 4pi bawah sini, sehingga 2pi per 4pi sama dengan lambda. Hasilnya adalah 0,5 meter. Bagaimana kecepatannya? Kecepatannya adalah V sama dengan F kali lambda, 10 kali 0,5 hasilnya 5 meter per sekon. Nah, bagaimana dengan amplitudonya? Amplitudo sama dengan ini, 0,08 meter. Sehingga amplitudonya kalau jadikan senti menjadi 8 cm. Arah rambatnya kemana? Arah rambat gelombangnya, karena tandanya positif, arah rambat gelombang ke kiri. Ini contoh pembahasan dengan persamaan gelombang. Berikutnya akan kita bahas bagaimana dengan gelombang stasioner. Jika ada persamaan Y sama dengan 0,5 cos 20pi X sin 40 pi T, maka tentukan jarak antar simpul berdekatan. Jika ada soal seperti ini, maka langkahnya kita gambar dulu. Persamaannya depannya X itu adalah cos. Maka kalau cos maksimalnya adalah 1, maka gambarnya adalah ujung bebas. Ini gambarnya. Berarti kalau sudah kita gambar ujung bebas, ini adalah simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Oke, berikutnya kita selesaikan dari persamaan ini. Y sama dengan 0,5 cos 20 pi X sin 40 pi T. Persamaan umumnya 2A cos KX sin omega T. 20pi ini bisa diganti dengan K, 40pi bisa omega. Bagaimana dengan amplitudonya?
2A sama dengan 0,5. Sehingga amplitudo nilainya A sama dengan 0,25 meter. K, ini K sama dengan 20 pi. Persamaannya K kan 2 pi per lambda sama dengan 20 pi. K bawa ruas ke kanan, 20 pi bawa ruas ke kiri. Sehingga 2 pi per 20 pi hasilnya adalah 0,1 meter. Ini adalah lambda. Bagaimana dengan omega? Omega sama dengan 40 pi. Omega persamaannya adalah 2 pi F sama dengan 40 pi. Sehingga mencari frekuensi 40 pi per 2 pi. Hasilnya adalah 20 Hz. Sehingga kecepatannya V sama dengan lambda kali F. 0,1 kali 20 hasilnya 2 meter per sekon. Karena yang ditanyakan adalah jarak antar simpul berdekatan. Jarak antar simpul berdekatan bisa S1 sampai S2, bisa S2 sampai S3, bisa S3 sampai S4, terserah. Nah, namanya simpul berdekatan. Kalau kita perhatikan jarak antar simpul berdekatan adalah sama dengan setengah lambda. Ini saya pakai jarak simpul berdekatan S1 sampai S2, simpul 1 sampai simpul 2 sama dengan setengah lambda. Jika kita masukkan lambdanya nilainya 0,1 sehingga setengah kali 0,1 hasilnya adalah 0,05 meter. Oke, ini contoh untuk gelombang stasioner. Demikian tadi anak-anak materi yang telah kalian simak. Semoga kalian mudah memahami. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.